الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Para pemirsa Al-Uswah Peninggalan TV live streaming yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan yang mulia ini dalam pembahasan atau pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh ulama Jawa, ulama Nusantara, yaitu Fadilah Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab tersebut. Kita masih pada bab as-salis, pembahasan tentang bagaimana adab seorang guru kepada seorang murid kepada gurunya. Dan kita telah sampai pada pembahasan yang ke-6. Maksud kami, kita telah sampai pada pembahasan ke-5. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ke-6. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, was-sadisu ay yatasabbar ala jafwati tasaddurin minasy-syaikh. Hendaknya, ini yang ke-6, hendaknya seorang penuntut ilmu bersikap sabar pada kerasnya syekh, ausu ikhalqi, atau kurang bagusnya sifatnya seorang syekh tersebut. Jadi seorang murid harus sabar terhadap kerasnya syekh dan hal-hal yang kurang bagus dari guru tersebut. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Wa i'tiqadi kamalihi. Jangan sampai kerasnya sifat syekh tersebut dalam mendidik itu, atau ada hal-hal yang kurang bagus dari akhlak syekh tersebut, ini menjadikan seorang penuntut ilmu tidak lagi mau belajar, tidak lagi menghormati atau berkeyakinan bahwa syekh itu memiliki keilmuan yang bagus. Wa yata'awwalu li af'alihi allati yadhhar. Dan dia, seorang penuntut ilmu, hendaknya mentakwil, mengalihkan perbuatan syekh tersebut dari zahirnya, anna shawaba khilafaha, yang benar itu kebalikan dari yang dilakukan syekh. Misal syekhnya pernah dia lihat makan sambil berdiri, misal, maka seorang thalib, penuntut ilmu, jangan sampai dia langsung jangan syekh ini langsung makan sambil berdiri. Jangan. Mungkin cari-cari dulu uzur untuk syekh. Misalkan, mungkin syekh tadi bukan sedang makan, tapi mungkin sedang ada sesuatu di giginya atau di mulutnya, sehingga kelihatan seperti makan, itu sedang mengunyah mungkin, tapi kelihatannya seperti makan. Jadi cari uzur yang bagus, udah deh. Ala ahsanit tahwil, tentunya dengan penafsiran atau takwil yang paling baik. Jadi uzur yang paling baik kita kasih ke syekh. Wa idza jafahu syekh ibtada'a bil i'tidar. Kalau syekh sedang marah, maka harus menuntut ilmu merasa memberikan uzur kepada syekh. Wa azharad dhanba, dan dia merasa menunjukkan rasa bersalah kepada syekh. Wal aitaba alaih, atau dia menunjukkan rasa penyesalannya kepada syekh. Mungkin syekh marah gara-gara dia. Nah, ini yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu.
Kenapa harus seperti itu? Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala tauqif fi ma fihi fadilatun, karena hal itu abqa lebih mengekalkan cintanya pada syekh, rasa sayangnya pada syekh. Nah, meskipun atau karena syekh itu memiliki fadilah wa ala tawbihi alama, karena syekh itu kalau misalkan sedang memujinya itu karena memang syekh tahu itu adalah utama, atau kalau dia sedang dimarahi maka itu adalah suatu yang syekh tersebut sedang menyalahkannya dengan karena ada kekurangan yang ada pada diri. Aw ala kaslin ya'tari, atau mungkin karena ada rasa malasnya yang ada pada diri pada seorang penuntut ilmu. Aw ala taksirin yu'ani, atau mungkin ada kekurangan yang syekh ingin membantunya. Aw ghairi dzalika mimma fi iqafi alaihi, atau yang lainnya yang mungkin syekh ingin memarahinya dengan cara dengan niatan irsyadahu wa islahahu, dengan niatan sebenarnya ingin dikasih pelajaran, ingin diperbaiki si murid ini oleh syekh tersebut. Nah, wa ya'uddu dzalika min asy-syekh min ni'amillahi ta'ala bi'ina'i syekh bihi wan nadhari ilaihi, dan dia harus menganggap cara syekh yang keras tadi dalam mendidiknya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syekh benar-benar perhatian dengan dia, gurunya perhatian dengan dia dan benar-benar memperhatikan gerak-geriknya dia. Jadi penuntut ilmu harus merasa seperti itu supaya dia bisa bagus dalam bersikap. Nah, benar-benar syekhnya perhatian, akhirnya dia benar-benar tahu cara bersikap karena syekhnya benar-benar menginginkan dia untuk jadi bagus gitu. Nah, fa inna dzalika amilu liqalbi syekh, itu membuat syekh itu lebih condong kepada dirinya. Wa ab'ad soal i'tina bima salihihi, dan itu juga membuat syekh lebih perhatian lagi terhadap hal-hal yang maslahat untuk dirinya. Wa idza awqafahu syekh ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadirat minhu, kalau seandainya syekh menegur dia karena sesuatu adab yang sangat mungkin sangat teliti sekali syekh, atau mungkin sedikit kekeliruan yang penuntut ilmu itu lakukan. Nah, maka karena ya'rifuha min qabl, yang syekh sebenarnya nggak suka sebenarnya itu terjadi, yang dia, maka itu syekh tahu, maksudnya dia tahu itu salah sebelum dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Sebenarnya syekh tahu itu sesuatu yang salah, sehingga ketika dilakukan oleh muridnya atau penuntut ilmu tersebut, ya jangan sampai dia merasa seorang penuntut ilmu ini terzolimi oleh syekh. Niatnya syekh itu emang benar ingin mendidik dia, dan syekh tahu. Nah, jadi jangan sampai dia juga seorang penuntut ilmu ini merasa dia tahu kalau itu salah gitu. Jangan. Innahu kana arifan biha wa fala'an. Tapi dia harus merasa dirinya ya bersalah, dia lalai. Bal yashkuru syekh ala ifadati, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu malah bersyukur, berterima kasih kepada syekhnya, pada guru, karena dia sudah diberikan faidah, ditegur. Nah,
Dzalika wa i'tina'i bi amri, dan itu lebih i'tina' bi amri, perhatian pada perintah-perintah Syekh. Wa in kana lahu fi dzalika 'udhrun, kalau seandainya dia memiliki uzur dalam kesalahannya, kana i'lamu Syekh bihi aslah wala ba's. Kalau seandainya dengan cara memberitahu kepada Syekh itu tentang uzurnya itu lebih bagus, maka boleh dia memberitahu Syekhnya tentang uzurnya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Wa illa, kalau tidak ada maslahat, tarakahu, ditinggalkan, tidak usah dia kasih uzur pada dirinya sendiri, tidak usah kasih tahu Syekh kalau dia punya uzur sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Illa aytarattab ala tarki bayanil udhri mafsadah, kecuali memang ada mafsadat yang lebih besar, dia tidak kasih tahu Syekhnya tentang uzurnya dia melakukan kesalahan tersebut. Fayata'ayyanu alamu, atau i'lamu, maka kalau begitu ya lebih bagus untuk dikasih tahu Syekh tentang uzurnya. Wasabi' an la yadkhula 'ala syekh fi ghairil majlis 'am. Yang ketujuh, adab yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu pada syekhnya adalah tidak masuk kepada majelis yang bukan umum, majelis pribadinya syekh. Syekh sedang duduk sendirian misalnya. Illa bil isti'dzan, kecuali dengan izin dulu. Jadi kalau mau izin dulu caranya. Tuh. Dia harus izin kepada syekh dulu. Nah. Sawa'un kana syekh wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu. Meskipun syekh sendiri atau ada temannya, tetap dia harus izin. Fa'in ista'dzana bihaitsu ya'lamu syekh walam ya'dzan lahu in sarafa. Kalau seandainya setelah dia minta izin terus syekhnya tahu, lalu dia tidak dikasih izin oleh syekh, maka ya udah dia pergi, enggak usah terlalu lama menunggu. Nah, terus wala yukarrirul isti'dzan, jangan sampai dia ngulang-ulang minta izin terus. Kalau tadi sudah tidak dikasih izin untuk duduk bersama syekh. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi fala yazidu fil isti'dzan fawqa thalath marratin aw thalath turuqatin lil bab. Kalau dia ragu, ini jangan-jangan syekh tidak tahu saya yang minta izin untuk masuk. Jadi kalau dia ragu, ini jangan-jangan syekh tidak tahu kalau saya minta izin, maka tidak boleh dia minta izin terus sampai lebih dari 3 kali, atau mengetuk pintu syekh lebih dari 3 kali untuk minta izin. Nah, seperti itu ayo ikhwah. Kenapa? Nah, karena ini mengganggu syekh. Ini bisa mengganggu syekh. Wal yakun turuqul babi khafifan bi adabin wa bi asfaril asabi'. Dan hendaknya kalau orang itu ingin mengetuk pintunya syekh, maka hendaknya dia mengetuk dengan lembut, jangan terlalu keras. Jika dia minta izin, jangan terlalu mengetuk pintu seperti dia minta izin ke rumah temannya. Jangan. Dan kalau bisa, kita ketuk pintu sebagai murid, ketika mengetuk pintu guru itu, mengetuk pintu rumahnya syekh itu dengan jari-jari, jangan dengan telapak tangan, tapi dengan jari-jari.
Supaya apa? Tidak terlalu mengganggu syekh. Jangan-jangan syekh sedang istirahat, jangan-jangan syekh sedang fokus. Sehingga ini menyebabkan syekh akhirnya terganggu, guru akhirnya terganggu. Nah, wa idza adzina wa kanu jama'atan, seandainya syekh mengizinkan masuk di majelis pribadi beliau atau di tempat beliau sendirian itu. Wa idza kanu jama'atan, dan mereka bergerombol satu rombongan, misalnya taqaddama afdaluhum wa ahsanuhum fit dukhuli wassalamu alaihi. Maka yang masuk pertama kali itu adalah orang yang paling afdol di antara rombongan tersebut dan yang paling tua untuk masuk dan memberikan salam kepada syekh. Lalu setelah itu sallama alaihi afdal fal afdal. Lalu setelah itu orang yang berikutnya dan berikutnya dari sisi keutamaan dan umur. Wa yadkhulu ala syekhi kamilal hay'ah, ketika dia datang ke majelisnya pribadinya syekh, dia harus datang dengan keadaan yang benar-benar sudah sempurna untuk bertemu dengan syekh. Atau tahirul badani, badannya dalam keadaan sudah bersih, sudah mandi, setiap yang juga sudah, kayaknya juga sudah dicuci. Nazifuhuma ba'dama yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin. Jadi sudah dibersihkan benar-benar, sudah dicuci dengan tangannya sendiri supaya lebih bersih gitu. Wa idhalatu raihatin karihatin, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ketika bertemu dengan syekh. Ketika bertemu dengan guru itu, kalau bisa jangan sampai bertemu dengan guru dalam posisi yang badannya ada bau gitu. La siyama idza qasada al-ilma. Lebih-lebih lagi kalau dia ingin bertemu syekh itu dalam rangka mau nambah ilmu atau nuntut ilmu. Fa innahu majlis dzikrin, karena ketika dia bertemu dengan syekh untuk belajar menuntut ilmu itu adalah majelis zikir, wajtima'u ibadatin, dan itu adalah perkumpulan ibadah. Wa mata dakhala 'ala syekhi fi ghairil majlis am, kalau dia masuk ke tempat syekh bukan pada majelis umum, ini maksudnya majelis pribadi, majelis khusus yang ada yang ada pada syekh itu. Wa indahu man yatahaddas ma'ahu, kalau ada orang yang berbicara dengan dirinya, maka fasakatu 'anil hadis, jangan sampai dia berbicara. Ada yang sedang berbicara dengan syekh atau ada orang berbicara dengan dia, maka dia diam. Au dakhala wa syekh lahu yusalli yadhkur au yuqali. Yusalli au yadhkur au yuqali. Atau tatkala dia masuk dan syekh dalam keadaan sedang sholat, sedang berzikir, sedang mentalaah pelajaran, maka yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu itu haruslah diam. Fataraka dzalik sakata, tadi harus meninggalkan syekh dalam keadaan diam. Jangan sampai dia membuat keributan tatkala syekh sedang sholat atau sedang zikir atau sedang benar-benar fokus memutalaah kitab. Lebih baik dia tinggalkan syekh dan dalam keadaan diam. Wala yabda'uhu bil kalam, jangan sampai dia mulai berbicara, langsung tanya-tanya syekh, langsung aja syekh ngobrol duluan. Jangan. Bal yaslam wa yusallim wa yakhruj syari'an. Akan tapi yang dilakukan itu, seorang penuntut ilmu kalau mendapati syekhnya sedang ibadah, sedang zikir, sedang mentolaah kitab, dia salah langsung keluar segera. Illa ayyamuru syekhu bil muhsin,
kecuali syekhnya memerintahkan dia supaya diam dulu, berhenti gitu. Nah, wa idza makatha fala yutilu illa ayyamurahu bidzalik. Kalau seandainya dia diam pun, dia berhenti diam di situ karena syekhnya yang minta, maka jangan lama-lama karena syekh memang sedang fokus untuk ibadah, sedang zikir, sedang telah kitab. Jangan dia lama-lama di situ. Bersama syekh mengganggu. Wa idza hadara makana syekh falam tajidhu jalisan intawara. Kalau seandainya dia datang ke majelis syekh namun syekh belum hadir, maka nunggu. Seorang penuntut ilmu harus nunggu. Jangan sampai dia yang ditunggu oleh gurunya, oleh syekh. Kaila yafuta ala nafsihi darsahu, supaya dia tidak kehilangan pelajaran dari syekh. Wala yatruku alaihi liyukhrija ilai. Jangan sampai dia yang menggedor-gedor rumah syekh supaya syekhnya keluar menemui dia. Enggak, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai jadi seperti itu. Atau ikhwah, wa in kana na'iman, seandainya syekhnya dalam keadaan tidur, syekhnya ternyata di rumahnya dalam keadaan sedang tidur, istirahat gitu. Sabara, dia harus sabar. Dia harus sabar menunggu syekhnya. Nah, dia harus sabar menunggu syekhnya. Jangan buru-buru supaya syekhnya datang menemui dia. Jangan, tidak boleh seperti itu. Hatta yastayqiz, sampai gurunya benar-benar bangun. Au yang sarifu sumayang, atau dia boleh dia pergi dulu, nanti dia kembali lagi menemui syekh kalau memang syekhnya sedang dalam keadaan istirahat. Wassabaru khairun lahu, dan sabar itu lebih bagus. Dia bersabar itu lebih bagus. Nah, wa yakhtari'u alaihi waqtan khasan bihi duna ghairihi. Jangan sampai dia minta bertemu dengan syekh khusus. Dia minta ditemu oleh syekhnya khusus. Duna ghairihi, cuma sendirian tanpa ada orang lain. Jangan sampai dia minta bertemu dengan syekhnya khusus. Wa in kana ra'isan au kabiran, meskipun dia adalah seorang pemimpin atau orang yang dihormati di masyarakat. Lima fihi minat taraffu' wal hamd ala syekhi wa talabah. Karena itu adalah bentuk kesombongan dan bentuk kebodohan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang memaksa syekhnya bertemu dengan dirinya khusus. Ini bentuk kebodohan kepada syekh, jahilan kepada syekh, dan bentuk sombong kepada syekh dan pada penuntut ilmu yang lain. Fa in badahu syekhu biwaqtin muayyanin aw khasin li'udhrin 'a'ikin lahu 'anil huduri ma'al jama'ah au limaslahatin ra'ah syekhu fala ba'sa bih. Kalau memang bertemu dengan syekh itu dia memaksa syekh bertemu dengan dirinya karena memang syekh pernah janjian dengan dia tapi ternyata tidak hadir karena ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak hadir atau ada halangan gitu ya bersama para jamaah, atau ada maslahat yang memang syekh yang memang dia perlu untuk menyampaikannya kepada syekh, maka tidak apa-apa dia minta bertemu dengan syekh sendirian, bertemu dengan gurunya sendirian. Wasamin
ayyajlisa amama syekhi bil adabi. Yang kedelapan, hendaknya dia duduk di depan syekh dengan adab, penuh adab. Ka'ayyahshu ala rukbatayhi, seperti dia misalkan duduk bersila. Au yajlisa kat tasyahhudi, atau dia duduk seperti orang sedang tasyahud. Ghairu annahu la yadau yadayhi ala fakhizaihi, namun dalam duduknya seperti tasyahud ini jangan sampai dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Au yajlisu mutarabbi'an, atau dia duduk mutarabbi'. Duduk bersila ya. Kalau tadi duduk dengan cara duduk yang mengangkat kaki, maksudnya mengangkat lutut gitu, yang yahsyu ala rukbatayhi. Nah, kalau duduk bersila bitawadhu'in wa khudu'in wa sukunin. Nah, jadi kalau berhadapan dengan syekh itu harus penuh dengan tawadhu, tunduk, sukun, tenang, wal khusyuk, dan penuh khusyuk. Wa alla yaltafita bila daruratin, jangan sampai dia menoleh ke sana kemari tanpa ada kebutuhan untuk menoleh ke sana kemari tersebut. Ini adab cara bertemu dengan syekh. Nah, kemudian bal yaqbalu bikulliyatihi bikulliyatihi alaihi musliyan lahu naziran ilaihi. Akan tetapi ketika dia duduk di hadapan syekh itu, hendaknya orang itu benar-benar bisa duduk yang penuh dengan apa? Perhatian, melihat syekh, kemudian benar-benar perhatian dengan ucapannya syekh, bihaitsu la yahwaju ila i'adatil kalam, sehingga nanti tidak butuh atau tidak perlu dia meminta syekhnya mengulang-ulang apa yang dibahas marratan tsaniyah, sekali lagi, tidak perlu, karena dia memang benar-benar fokus mendengarkan syekh. Wala yanzura ila yaminihi aw yasarihi aw fawqihi li ghairi hajatin. Jangan sampai dia toleh-toleh ke kiri ke kanan, atas, tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan. Wala siyama inda bahthihi, lebih-lebih ketika dia sedang meneliti. Syekh sedang meneliti. Wala yattaribu lidadjatin yasma'uha, lidajjatin yasma'uha. Kalau dia jangan sampai terpengaruh oleh kebisingan yang dia dengar. Wala yaltafit ilaiha, jangan sampai dia mendengar, jangan sampai dia menoleh ke suara yang bising tadi atau ada keributan tadi. Atau jangan sampai mereka malah kumpul ke tempat yang ada kebisingan atau keributan tadi. Wala yahsur an dhira'ihi, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak perlu dengan tangannya. Dia jangan sampai ya melakukan gerakan-gerakan tidak perlu lah. Wala ya'bas biyadihi aw rijlihi aw ghairihima min a'dha'i, jangan sampai dia menggaruk-garuk atau menggerak-gerakkan tangannya atau kedua kakinya atau anggota badannya yang lain. Wala yaftahfahu, jangan sampai dia membuka mulutnya. Wala yaqsinnam. Nah, jangan sampai dia juga membuat hal-hal yang membuat syekh
senang atau membuat Syekh merasa terpengaruhi dengan hadirnya seorang penuntut ilmu yang kayak malas atau dalam keadaan membuat kebisingan gitu dan yang lain-lainnya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan sampai dia membuat kebisingan yang lain. Memang ikhwah ada dulu salah seorang syekh diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau pernah cerita dulu ada salah seorang syekh ketika mengajar di Masjidil Haram itu, Nabawi atau Masjidil Haram, eh, ketika mengajar ada suara di masjid. Lalu tiba-tiba para santri ketika mendengar suara bising itu kan fokus, akhirnya terpecah fokusnya, dia melihat ke arah yang tempat terjadinya bising. Dia nggak lagi peduli dengan syekh. Mereka tidak lagi peduli dengan syekh yang sedang mengajarkan. Setelah itu syekh langsung marah dan langsung pulang, menutup bukunya langsung pulang. Nah, beliau mengatakan, apakah aku datang ke sini mengajar kalian lalu kalian malah fokus dengan sesuatu yang lain. Beliau syekh di sini ingin mengajarkan kepada murid-muridnya yang lain bahwasanya kalau menuntut ilmu itu memang ya harus fokus ke syekh. Kalau sudah duduk di depan syekh itu ya fokus ke syekh gitu. Jadi tidak boleh ya seperti itu. Nah, kita lanjut. ولا ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبس يديه أو رجليه الكريمة من عضله ولا يفتح فاه ولا يقرص سنه, dan jangan sampai menggertakkan giginya. Nah, jangan sampai gertak-gertak gigi kalau sedang berhadapan dengan syekh. ولا يضرب الأرض ونحوها براحته أو بأصابعه. Jangan sampai dia ya pukul-pukul tanah dengan tangannya atau dengan anggota, dengan kakinya misalkan. Jangan sampai dia pukul-pukul tanah tersebut. Wala yashbaqa asabi'a yadayhi, jangan sampai dia lipat tangannya juga. La ya'bas bi izarihi wa nahwi, jangan sampai dia juga kelihatan apa? Menggulung gitu ya, menggulung sarungnya. Maksudnya mungkin menggulung apa? Sarungnya di sini maksudnya adalah ya kayak orang malas gitu, dia memperbaiki sarung gitu kan, seperti orang malas pengen pergi gitu. Wala yastanidu bi khadrati syekhi ila ha'itin aw ma'tadin. Ya sampai dia juga ketika ada syekh dia sandaran kepada tembok, dia sandaran. Jadi
Jangan sampai dia senderan ke tembok ketika ada syekh datang. Jadi kelihatan malas kalau senderan ke tembok. Wala yu'ti syekh janbahu aw zuhrahu. Kalau dia bertemu syekh, jangan dia malah menyampingi syekh. Dia duduk menyampingi syekh itu. Wala ya'tamidu ala yadayhi ila wara'ihi aw ila janbihi. Jangan sampai dia nyender dengan tangannya begini, misalnya aku begini hidupnya, atau ke belakang begini misalkan dengan tangannya, atau begini misalkan. Jangan. Wala yahqi ma yadhaku minhu aw ma fihi bada'atin wa su'i mukhatabatin aw su'i adabin. Jangan sampai dia membuat lucu di dalam majelis syekh, atau menampakkan suatu yang jelek, atau menampakkan pertanyaan, cara bertanya, cara ngobrol dengan syekh yang kurang baik, atau adab yang kurang baik. Wala yadhaku bi ghairi ajibin. Sampai dia juga tertawa dengan sesuatu yang nggak ada ajibnya sama sekali, nggak ada yang aneh sama sekali. Wala yu'jabu ila syekh fa in ghalabahu yatabassam min ghairi sawt. Kalau memang syekh kalau dia memang sedang apa, mau ketawa, jangan sampai ada suara kalau ketawa. Wala yabsuq, itu juga enggak boleh dia, seorang penuntut ilmu itu meludah. Kalau memungkinkan juga jangan sampai dia yalfazun nakhamah, jangan sampai dia menguap, jangan sampai dia menunjukkan rasa bosannya, jangan. Wala yalfazul nakhamah min fihi bal ya'khudhuha min fihi bimandirin atau tarfin. Jadi kalau memang dia mau menguap, ya minimal dia ambil tisu atau ditutup dengan mulutnya, atau dengan ujung pakaiannya. Wa idza atasha khafida sautahu. Kalau dia sedang bersin, maka suaranya jangan ditinggikan, tapi hendaknya dia turunkan suara bersinnya. Abu Muhammad, jangan ribut di sini. Sana dulu sana. Masuk sana. Nanti habis papa ini baru ribut. Nanti papa panggil kalau boleh main di sini. Main, masuk dulu, masuk. Wa idza tasa'aba satara fahu bi ba'da raddihi juhdah. Kalau memang dia sedang menguap, maka dia harus tutup mulutnya kalau berhadapan dengan syekh. Setelah dia benar-benar tahan menguapnya itu, kalau memang nggak bisa, ya sudah, jangan sampai kelihatan menguap. Wa ayata'addaba ma'a rifqatihi wa hadiril majlis. Sungguhnya seorang penuntut ilmu itu harus benar-benar beradab dengan baik dan di hadapan syekhnya gitu ya, dan di hadapan majelis. Wa yuqira sahibahu yataharram kubara'ahu wa aqranahu. Dengan begitu dia bisa menghormati ahli ilmu dan orang tua dan orang-orang yang sebaya dengan dia. Fa in ta'addaba ma'ahum ta'addaba lisyekhi wa ihtiram li majlisihi. Seandainya
mereka bisa ta'addabahu ma'ahum, mereka harus juga ikut beradab pada syekh dan memuliakan majelisnya syekh. Wala yakhruj an saffin biniyatil hilqah hilqah bitaqaddumin aw ta'akhir. Jangan sampai dia juga keluar dari tempat belajar dulu-duluan atau nah, wala yatakallamu fi asna'i darsin. Jangan sampai dia berbicara di tengah-tengah dia belajar bima la yata'allaqu dia dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Aw bima yaqta'u alaihi bahsu, atau mungkin dengan sesuatu yang bisa memutus pelajaran syekh gitu. Wa in asa'a ba'd talaba ala ahadin lam yanharhu ghairu syekh illa bi isyaratihi. Kalau seandainya ada salah seorang penuntut ilmu yang berbuat tidak baik di dalam satu majelis, maka jangan sampai majelis tersebut atau orang tersebut diingatkan oleh selain syekh. Yang berhak menegurnya adalah syekh, kecuali syekh memang memberikan isyarat supaya ditegur oleh teman duduknya misalnya. Nah, wa in asa'a ahadun adabahu ala syekh ta'ayyana ala al-jamaah intiharuhu wa raddahu. Kalau misalkan ada salah seorang itu jelek, asa'a ahadun adabahu ala syekh, ada salah seorang di majelis tersebut yang buruk adabnya kepada syekh, maka semua yang hadir di dalam majelis atau jamaah yang ada di dalam majelis syekh tersebut berhendak untuk menegurnya dan membantahnya orang ini, orang yang berbuat jelek di dalam majelis syekh. Wal intisar li syekh bi qadril amkan, dan menolong syekh semampu mungkin ya. Wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin au jawab su'alin. Tidak boleh dia mendahului syekh dalam menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu soal, illa in kana bi'idnin min, kecuali dia diizinkan oleh syekh untuk menjawab. Lalu wa min ta'zimi syekhi alla yajlisa ila janibihi wala ala musallahu wala ala firashihi. Antara bentuk mengagungkan syekh adalah tidak duduk di samping syekh, atau tidak duduk di tempat sholatnya syekh, atau di atas tempat tidurnya syekh. Wa in amarahu syekhu bidzalik fala yaf'alhu. Kalau misalkan syekh memerintahkan supaya duduk di tempat tidurnya atau di tempat sholatnya, maka jangan sampai melakukannya. Illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatahu. Kecuali memang syekh ini memaksa sampai benar-benar dia tidak bisa menolak paksaan syekh tersebut. Fala ba'sa bimtisali awamiri. Maka hal seperti ini tidak mengapa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh syekh fitil kalhal, pada keadaan tersebut. Summa ya'udu ila ma yaqtadihi al-adab. Lalu setelah itu ya kembali seperti semula, harus menjaga adab pada syekh. Waqad takallama an-nas fi ayyil amrayn aula ya'tamid al-imtisal al-amri au sulukil adab. Kalau ada perbincangan di kalangan orang-orang, mana yang lebih diutamakan dari dua hal? Apakah mengikuti perintah syekh atau tetap menjaga adab dalam masalah yang seperti tadi, misalkan diperintahkan oleh syekh untuk duduk di atasnya, misalkan duduk di atas syekh itu. Syekhnya berada di tempat yang lebih bawah, misalkan dia berada di atas kursi misalkan. Terus dia tidak mau tapi dipaksa oleh syekh. Mana yang lebih diutamakan? Apakah mengikuti perintah syekh atau tetap menjaga adab? Tetap tidak mau karena menjaga adab. Mana yang
Mana yang lebih afdal kata para orang-orang membicarakan masalah ini, walladzi yatarajjah at-tafsil. Kata al-muallif menjawab, ya, yang lebih benar adalah jawabannya di tafsil. Fa in jazima syekh bima amarahu bihi jazman jazman akidan. Kalau seandainya syekh memaksanya dengan paksaan yang sangat kuat, dipaksa, famtasalal awamir aula, maka mengikuti perintah syekh itu lebih afdal, lebih bagus gitu. Wa illa fasulukul adabi Allah. Kalau memang tidak dipaksa, masih ada kesempatan untuk menolak dari perintah syekh, maka ya lebih baik menjaga adab. Ya, jadi tidak usah duduk di atas kursi misalkan. Nah, لجواز أن يقصد الشيخ إظهار احترامه والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. Karena bolehnya untuk seorang syekh meniatkan menzahirkan ihtiram, kemuliaan dan perhatian kepadanya, maka fayuqabil huwa dzalika, maka dia diterima, maka selayaknya dia, maksudnya, untuk mengagungkan syekh dan beradab dengan syekh. Wattasi', yang kesembilan, ayuhsina khitabahu ma'a syekhi biqadril imkan. Dia memperbagus pembicaraannya dengan syekh semampu mungkin. Wala yaqul lima wala nusallim wala man naqala hadha wala aina mawdi'uhu wa syabha dzalik. Jadi kalau bertemu dengan syekh, berhadapan berbicara dengan syekh, jangan sampai dia mengatakan, kenapa kami nggak terima? Siapa yang menukil ini? Di mana tempatnya? Atau hal-hal yang perkataan seperti ini. Fa'in arada istifadatahu talaqqaf bil wusul ila dzalik. Kalau memang manfaat, mau mendapatkan faidah dari syekh, harusnya lebih sopan supaya bisa mendapatkan manfaat tersebut. Summa huwa fi majlisin akharin gitu. Kemudian fi majlisin akharin aula ala sabil istifadah. Mungkin di majelis yang lain mungkin lebih layak untuk kita ambil faidah. Kalau misalkan sedang dijelaskan oleh syekh sekarang, kalau memang tidak menentukan, ya nanti cari. Mungkin ada majelis yang bersama syekh yang lebih cocok untuk kita bertanya kenapanya, di mana tempatnya, dan yang lain-lain. Nukilannya di mana misalkan, sumbernya di mana, dan seterusnya. Wa idza dzakara syekh syai'an, kalau syekh sedang menyebutkan sesuatu, fala yaqul hakadza qulta aw khatara li aw kadza qala fulan. Kalau saya sedang menyebutkan sesuatu, maka jangan langsung mengatakan, apakah ini yang pendapat Anda? Kayaknya menurutku, atau ini kayaknya perkataan fulan. Jangan seperti itu. Atau jangan juga mengatakan la yaqulu qala fulan bi khilafi qawli. Atau jangan mengatakan ini ada orang yang menyelisihimu wahai syekh. Jangan seperti itu. Atau hadza ghairu sahih, ini enggak benar nih syekh, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Enggak boleh seperti itu pada para syekh kalau sedang menjelaskan sesuatu. Wa idza marra syekhu ala qawlin aw dalilin wa lam yadhhar ala khilafi shawabin li ghaflatin aw qusuri nazarin fi tilkal hal. Kalau seandainya syekh sedang berbicara tentang sesuatu yang mungkin
dalilnya berbicara tentang suatu atau dalil yang mungkin belum jelas atau menyelisihi kebenaran karena mungkin kekhilafan dari syekh di dalam masalah tersebut atau di dalam hal yang dibicarakan tersebut, fala yudhiru wajah wa yughayyiru wajhahu, jangan sampai dia berubah wajahnya atau matanya berubah gitu jadi melotot misalnya atau marah misalnya. Bal ya'khudhuhu bi basharil wahid bi bushril wahid. Bahkan hendaknya penuntut ilmu itu ya nerima dengan wajah masih berseri-seri gitu. Fa innal ismata fil bashar laysat illa lil anbiya. Sesungguhnya yang maksum itu bukan untuk manusia, hanya ada pada para nabi shalawatullah wassalamu alaihi ajma'in. Adab yang ke-10, idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hikman atau hukman fi mas'alatin aw faidatin aw tahakka hikayatan aw yunshiru sya'ran wa huwa tahfazu dhalika isgha'an mustafidin lahu fil hal al-muta'attashu ilaihi farhin bi. Kalau seandainya Syekh sedang menjelaskan sesuatu, Syekh sedang menjelaskan sesuatu syair, di sana cepat kemana sana pakai baju juga. Maka dia hendaknya mendengarkan apa yang diajarkan oleh Syekh, mengambil manfaat gitu. Ka'annahu lam yasma'hu qattun, seolah-olah dia belum pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh, oleh gurunya. Qala Atha radhiyallahu anhu, innahu la asma'ul haditsa minar rajuli. Berkata Atha bin Abi Rabah, seorang ulama mulia, sesungguhnya aku telah mendengar suatu pembicaraan dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi, padahal aku lebih tahu dari dia. Fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Namun aku menunjukkan kepada orang tersebut bahwa diriku ini seolah-olah tidak tahu sama sekali. Wa nahu qala inna ba'da syaban, dari beliau juga pernah beliau berkata, sebagian anak muda la yatahaddatsu bihaditsin, mereka berbicara tentang suatu pembicaraan, astami'u lahu, aku ikut mendengar, ka'anni lam asma'hu, seolah-olah aku belum pernah mendengar sama sekali pembicaraan yang mereka bicarakan. Walaqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal aku telah mendengar pembicaraan tersebut sebelum mereka lahir. Sudah aku tahu sebelumnya. Subhanallah, ini adab nih, ikhwah. Adab ini para pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada orang yang mendengarkan. Karena ini termasuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang berbicara itu. Ketika ada orang sedang berbicara dengan semangat menggebu-gebu, ya kita dengarkan seolah kita tidak tahu. Nah, ini menunjukkan kita memberikan bahagia, rasa puas kepada orang yang berbicara tersebut. Nah, فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء يعني الشيخ فيه. Kalau Syekh bertanya kepadanya tentang suatu hal dalam satu masalah, atau tentang hafalan, apakah dia sudah hafal, maka jangan jawab iya, karena ini menunjukkan dia sudah tidak butuh dalam penjelasan Syekh.
wala yaqula la lima fihi min al-kadhibi bal yaqulu habbu an asma'ahu min asy-syaikh aw an astafida minhu. Begitu juga jangan jawab enggak, saya belum hafal misalkan, atau saya belum tahu misalkan. Karena ini nanti berbohong kepada syekh. Kalau memang sudah tahu ya jangan bilang belum. Tapi jawab, saya lebih senang kalau seandainya ustaz atau syekh yang menjelaskan supaya saya bisa mendapatkan faedah itu. Jawab aja seperti itu. Wal hadi asyar. Adab yang ke-11 kata Syekh, alla yasbiqa syekha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin. Jangan sampai dia itu mendahului syekh ketika menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu soal, suatu pertanyaan. Wala yusawiquhu minhu wala yazharu ma'rifatahu bihi aw adrakahu la. Jangan sampai dia seolah-olah dia paham dalam masalah tersebut atau dia menampakkan dirinya sudah mengerti dengan masalah tersebut atau dia sudah hafal masalah tersebut. Jangan. Wala yaqta'u 'ala syaikhi kalamahu ayya kalamin ka. Jangan sampai dia memotong pembicaraan syekh apapun yang disampaikan syekh. Wala yusabiqahu, jangan sampai dia mendahului syekh. Wala yusawiqahu, jangan sampai dia menggiring syekh. Bal yasbar hatta yafraga syekh. Jangan sampai dia giring syekh atau memotong pembicaraan syekh. Bahkan seorang penuntut ilmu harus sabar sampai syekh selesai menjelaskan. Min kalamihi thumma yatakallam, menjelaskan perkataannya atau menjelaskan ucapannya, kemudian setelah itu baru dia boleh berbicara kalau diizinkan oleh syekh. Wala yatahaddatsa ma'a ghairihi wasyekhu yatahaddas ma'a. Jangan sampai dia berbicara dengan orang lain kalau syekh sedang berbicara dengan dia. Au ma'a jama'atil majlis, atau jangan sampai dia berbicara ketika syekh sedang berbicara dengan satu majelis ini. Wal yakun dhihnuhu hadiran, maka hendaklah fokus pikirannya itu benar-benar hadir, dirinya itu hadir dalam pelajaran. Di jihati syekhi bihaitsu idza amaru bi syai'in aw su'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yatahawwajahu ila i'adatin tsaniyah. Karena ini menghormati syekh dalam hal berbicara, supaya syekh nanti ketika minta menjelaskan sesuatu atau bertanya sesuatu atau memberikan isyarat tentang sesuatu, maka syekh tidak perlu mengulang lagi untuk menjelaskannya. Nah, ini penting, karena kadang-kadang karena seseorang itu tidak perhatian pada syekh, syekh sudah semangat menjelaskan sesuatu, atau guru sudah menjelaskan sesuatu, ustaz sudah menjelaskan sesuatu, ternyata dia main-main. Akhirnya dia butuh penjelasan lagi, penjelasan ulang. Ya kalau syekh misalkan tidak marah, kalau syekh marah, kadang-kadang kalau ustaz marah, bisa jadi pelajaran tersebut tidak diulang lagi. Ini jadi kerugian bagi seorang penuntut ilmu. Wasani asyara, dan yang ke-12, idza nawalahu syekhu syai'an tanawalhu bil yamin. Kalau syekh sedang memberikannya sesuatu, maka seorang murid itu harus mengambilnya dengan tangan kanan, menerimanya dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafatiyan. Kalau seandainya itu adalah kertas, maka dia harus baca dalam keadaan terbuka, jangan dilipat-lipat. Au qiswatan au maktubu syar'in wa nahwi dzalika nasyara. Kalau seandainya itu kisah atau sesuatu yang tertulis, maka dia harus atau syarah itu atau penjelasan yang
atau semisalnya gitu ya, maka dia langsung umumkan, dia sebarkan, cuma rafa'a ilaihi, lalu dia apa? Dia nisbahkan perkataan ini atau kisah ini kepada gurunya. Wala yadfa'uha ilaihi maqwiyatan. Jangan sampai dia kembalikan sesuatu kepada syekh dengan cara ter apa tergenggam itu dengan cara terlipat-lipat, jangan. Illa idza alima uzuna ithar syekh dzalik. Kecuali dia tahu atau dia menyangka syekh lebih senang pada hal tersebut, yaitu dilipat-lipat misalnya. Wa inna wala syekhu kitaban. Kalau dia dikasih oleh syekh kitab, yatlu lahu iya, maka dia membacanya. Ini kurang jelas ya, mohon maaf sedikit ini. Kita lanjut ke sini saja biar lebih pas. Fa in kana an-nazaru fi mawdi'in ayyan. Kalau seandainya dia melihat suatu tempat, falyakun maftuhan. Falyakun maftuhan kadzalika yu'inu lahu al-makan. Maka dia buka, kalau saya ingin melihat sesuatu, bukakan untuk syekh. Saya ingin melihat sesuatu keluar, maka dia buka jendela. Jadi dia bantu supaya tempatnya bisa. Wala yuhdithu ilaihi syai'un husban min kitab aw waraqatin aw ghairi dzalik. Jangan sampai dia menghapus sesuatu yang sudah ditulis berupa kitab atau kertas atau semisalnya. Wa yamudda yadayhi ilaihi idza kana syekh ba'idan. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia lebih mendekati syekh dan memanjangkan tangannya supaya menerima apa yang dikasih oleh syekh. Kalau syekhnya jauh dari dirinya, wala yahrujuhu ila maddaihi li akhzin minhu. Jangan sampai syekhnya malah yang kebalikan, syekhnya yang memanjangkan tangannya, dia malah begini. Atau bal yaqum ilai qa'iman. Kalau bisa dia itu datang dan mendatangi syekh untuk menerima sesuatu yang dikasih. Kalau misalkan syekh mengasih apa gitu. Wala yakhsib wala yuzhifu ilaihi zahfan. Jangan lari juga ketika ada syekh. Membelakang syekh tak boleh. Wa idza jalasa baina yadayhi. Kalau syekh sedang duduk di depannya, fala yaqrabu minhu. Jangan terlalu dekat, qurban katsiran. Yunsabu fi ila su'il adab, karena itu termasuk terlalu adab jelek itu kalau terlalu dekat dengan syekh, maksudnya terlalu di depannya syekh. Apa? Benar-benar di hadapan syekh itu jangan. Tapi agak kasih jarak sedikit. Wala yada'u yadahu aw rijlahu aw syai'an min badanihi aw sani aw thiyabihi ala thiyabi syekh aw wisadatihi aw sajadatihi aw firashihi. Jangan sampai dia meletakkan kakinya atau tangannya atau badannya atau pakaiannya di atas pakaian syekh atau di atas bantalnya syekh atau di atas sejadahnya syekh atau di atas kasurnya syekh. Jangan. Wa idza nawalahu qalaman yaktuba bihi. Kalau seandainya dia dikasih apa? Pulpen untuk dia menulis, fal yamuddahu qabla iqa'ihi. Maka dia yang harusnya duluan. Nah, dia yang ngambil untuk langsung nulis. Kalau syekh ingin minta gitu, tuliskan, dia duluan yang jangan perlu disuruh. Wa in wada'a baina yadayhi dawatun faltakun mafsuhatal ghita. Kalau seandainya dia ingin untuk syekh ingin mengambil sesuatu,
obat, maka dia harus siapkan, harus terbuka, itu sudah siap. Hayyatan sudah disiapkan dalam kitab min ditulis. Wa in wada'a baina yadayhi dawa, seandainya dia meletakkan sesuatu tangannya ada hal gitu, ingin dia masukkan apa, ingin dia menulis sesuatu, maka dia sudah harus siap untuk menulis. Idza walau sakinan fala yashuf ilai syafrataha. Kalau syekh ingin meminta pisau, jangan sampai tajamnya itu di hadapan syekh ketika memberikan syekh. Wala bisabiha wa yad nah wa yadahu qabidatan ala syafar bal 'arduha wahda syafri ila jihatihi qabidun ala tarfin nisab mimma yalil fasla ja'ilan nisabiha ala yaminil akhir. Kalau memungkinkan, misalkan mau memberikan syekh pisau, ya jadi dia yang pegang yang pedak apa yang ajarnya, kemudian syekhnya kasih atau dikasih sampingnya dari syekh, jangan sampai dikasih yang ajamnya itu. Inna walahu sujadah, dan kalau dia syekh ingin mengambil sejadah, yusfalla alaihi, untuk dia sholat, nasyauha awalan, dia yang harus lebih dulu menghamparkan sejadahnya untuk syekh. Wal adabu ayyufrishaha wa inda qasdi dzalik. Nah, dan kenapa? Karena ini termasuk adab. Wala yajlisu bihadrati syekh ala sajadatin wala yusalli alaiha. Jangan sampai dia duduk di depan syekh di atas sajadah syekh itu, atau dia sholat di atas sajadah, illa idza kana maka kecuali jangan sampai dia itu duduk di atas sajadah di depan syekh, di atas sajadah, kecuali memang tempatnya itu jelek atau kotor, enggak suci. Au tahtaju ilaiha, atau dia mungkin penuntut ilmu ini butuh, atau murid ini butuh untuk duduk di atas sajadah. Intinya jangan sampai syekh itu merasa terhina dengan kelakuan muridnya. Misalkan syekhnya duduk biasa, dia malah duduk di atas spray, misalkan di atas permadani. Syekh tidak duduk di atas permadani, misal seperti itu. Idza qama syaikhu badiral qaumi ila akhdhi sajadah, kalau syekh sudah bangun, maka badarul qaumu ila akhdhi sajadah, maka hendaknya kalau sudah syekh bangun, yang lain itu ambil sajadah, wa illa akhadha bi yadihi aw bihi an ihtaja ilaihi wa illa taqdimu alaihi illam yashqa dzalika ala syekh. Segera untuk lipat sajadahnya syekh, diambil tangannya syekh, atau dia siapkan sendalnya syekh, selama tidak memberatkan, tidak membuat syekh juga menjadi berat gitu. Wa yaqsuduna bidzalika kullihi at-taqarruba ila Allah wa talaba ridha syekh. Semuanya ini mulai dari awal sampai akhir ini, ketika dia berusaha memuliakan syekh ini, memuliakan guru ini, dia niatkan taqarrub, mendekati atau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari keridhaan syekh. Faqad qila arba'atun la ya'nafu syarif minhun wa in kana amiran qiyamuhu min majlisi li abihi. Pernah dikatakan ada 4 hal yang tidak boleh dimulai oleh orang yang mulia. Di antaranya adalah meskipun semuanya ini mulia gitu ya. Au kana amir wa in kana amir, meskipun dia seorang amir, seorang presiden, berdiri di tempat duduk bapaknya.
Bapaknya sedang duduk, dia berdiri. Wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Ini kemuliaan juga. Dan dia membantu seorang alim yang dia yang yu'allimu, yang mengajarkannya, atau yang dia belajar dari alim tersebut. Wa su'alu amma la ya'lam, dan pertanyaan terhadap apa yang tidak diketahui, madhuli dhaifi, dan dia benar-benar memberikan layanan kepada dhaif, kepada tamunya. Wa idza masya ma'a syekhi falyakun amamahu bil bayt. Kalau dia berjalan bersama syekh, maka hendaknya dia di depan syekh kalau waktu malam. Jadi kalau dia jalan waktu malam bersama syekh, dia harus di depan. Wa wara'ahu bin nahar. Kalau siang hari, dia di belakang syekh. Kenapa ya, Ikhwan? Kalau malam takutnya ada penjahat nanti. Nah, dia harus yang duluan bertemu dengan penjahat. Kalau pagi, tidak mungkin ada penjahat ingin merampok ulama misalnya. Enggak. Jadi dia yang di belakang, biar syekh kelihatan terwibawa. Illa ayyabtadiyal amru khilafa dzalik, kecuali memang ada hal-hal yang berkebalikan. Dan ada suatu keadaan yang memang kebalik, misalnya ke malam ya tidak mengapa syekh di depan, mungkin ada kebutuhan. Atau kalau di pagi tidak apa-apa murid-muridnya yang ada di depan karena mungkin ada kebutuhan. Semisal li zahmatin atau karena padat misalkan, maka ya penuntut ilmu murid-muridnya yang harus duluan untuk membuka jalan. Wa yataqaddama alaihi fil mawatinil majhulah. Kalau misalkan di tempat-tempat yang tempat yang asing, ketika berjalan dengan syekh, dia yang harus duluan, murid-muridnya harus duluan. Liwahlin au khawdin wa fil mawatinil khatir. Begitu juga di tempat-tempat yang membahayakan. Jadi seorang murid harus berjalan di depan syekh. Wayahtarizu min tarshishi syiab syekh. Jangan sampai dia megang atau menarik bajunya syekh kalau dia sedang berjalan. Wa idza kana fi zahmatin salahu anha biyadihi. Kalau misalkan syekh sedang berjalan di kerumunan orang banyak, maka dia yang menjaga syekh dengan tangannya. Amma min qudami au min waraihi, imma min qudami au min waraihi. Bisa min qidamihi, maksudnya bisa di depannya atau di belakangnya syekh gitu. Wa idza masya amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalil. Kalau dia sedang berjalan dengan syekh di depan syekh gitu, kalau orang ini murid ini sedang berjalan di depan syekh, maka hendaknya dia sering melirik ke syekh. Fa in kana wahdahu wa syekhu yukallimu halatal masyi huma fi dhillin falyakun an yaminihi. Kalau dia sedang sendirian dan syekh sedang berbicara dengannya dalam keadaan sedang berjalan dua-duanya, maka hendaknya dia berada di sebelah kanan syekh. Wakila an yasari, sebagian orang mengatakan ya di sebelah kirinya syekh. Wa taqaddiman alaihi qalilan multafidan lain. Berada di depannya syekh sedikit sambil sering melihat syekh. Wa ya'rifu syekhu mimman qaruba minhu. Dan kalau syekh tahu siapa yang mendekatinya, mimman qasadahu minal a'yan illam ya'lam syekh bihi wala yamshi ila janib syekh. Kalau misalkan dia tahu ada yang datang dengan syekh, kemudian syekh mengenalinya, ya dia segera minggir. Kalau tidak ya jangan. Dan tidak boleh berjalan wala yamshi ila janib syekh illa li hajatin isyaratin. Tidak boleh dia jalan di samping syekh. Tidak boleh jalan di samping syekh kecuali ada darurat. Tahu syekh yang memintanya.
wa yahtarizu an muzahamatihi bikatfihi, tak boleh dia membuat syekh, seorang murid itu membuat syekh jadi terpojokkan. Nah, atau dia menggandeng syekh dengan dengan tangannya, atau dia memeluk syekh dengan merangkul syekh itu di atas tunggangannya. Hingga rakibain wa mulasaqati istiyabi, atau dia menempel pada baju syekh ketika dia sedang berada di atas kendaraan. Wa ya'thiru li jihati dhilli fi sayf, kalau bisa dia juga menjadi atau mencari sesuatu yang bisa menghalangi syekh ketika berteduh. Wa bi jihati syams fi syita, dan juga kalau memungkinkan syekh itu berada di tempat yang terang, kalau misalkan dalam keadaan syekh kedinginan gitu. Wabil jihah allati la taqra'u asy-syamsu biha wajhahu idza iltafata ilaih. Kalau memungkinkan syekh, kalau kita bisa menjaga syekh supaya syekh itu tidak silau. Wala yamshi baina syekh wa baina man yuhadditsu. Tidak boleh dia berbicara di hadapan syekh atau di depan orang yang sedang berbicara dengan syekh itu. Jadi sedang syekh dengan orang sedang duduk, dia lewat tengah, tidak boleh. Bal yata'akhkhar anhuma. Atau mungkin dia tidak boleh jalan, ini syekh, ini orang sedang jalan, ini sedang ngobrol dengan syekh, terus dia ikut nimbrung itu, tidak boleh, tapi nunggu sebentar. Atau yataqaddam wa la yaqrabu wa la yasma' wa la yaltafit, atau mungkin dia duluan, atau nunggu sampai syekh selesai. Wa idza adkhalahu fil hadis falyati min janibin akhar. Kalau memang dia berbicara dalam suatu masalah, dalam suatu pembicaraan, nah hendaknya dia datang dengan suatu pembicaraan yang lain. Wa idza shadafa syekh, kalau syekh sedang kaget karena kedatangannya di jalan, bada'ahu bisalam, dia mulai salam. Wa yaqsuduhu an kana ba'idan, in kana ba'idan wa la yunadi. Kalau syekh sedang jauh dan dia ingin bertemu syekh, jangan dia memanggil syekh dengan teriak-teriak. Jangan panggil-panggil. Wa ya assalamu alaikum min ba'idin, jangan sampai salam juga dari tempat yang jauh kalau seorang ingin menghormati syekh atau ulama atau kiai. Wala min wara'i, begitu juga jangan lewat belakang ketika salam. Bal yuqrabu minhu wa yataqaddam alaihi thumma yusallim. Yang bagus itu dia dekat ke syekh, lalu dia maju, lalu dia memberikan salam. Wala yushir alaihi tidaan bil akhdhi fi tariqin hatta istashiru. Dan jangan dia menunjukkan syekh jalan kecuali dia minta izin, apakah kita harus jalan sini syekh gitu. Wala yas'alhu fit tariq, jangan juga bertanya di jalan. Wa idza wasala ila manzil syekh, kalau dia sudah sampai ke tempatnya syekh, rumahnya syekh itu, fala yaqifu qibalati babihi, dan sampai dia melihat, dia berdiri di tempat yang bisa melihat rumah syekh, karahatan an yusadiqa khurujin min man yakrahu syekh. Ini supaya dia menjaga dirinya tidak keluar hal yang tidak disenangi untuk dilihat oleh syekh, ittila'ahu alaihi, untuk dilihat oleh. Wa idza sa'ida ma'hu sulaman ta'akhkhara al-muta'allim an syekh. Kalau misalkan dia sedang menaiki tangga bersama syekh, maka yang didulukan adalah syekh. Wa idza nazala syekhu sabaqahu lihtimalin an tazila rijla syekh faya'tamidu. Kalau dia sedang duduk, kalau dia sedang turun bersama syekh, dia harus duluan supaya supaya dia bisa menjaga syekh tidak tergelincir dari
tangga. Kalau seandainya Syekh akan tergelincir, dia bisa langsung segera memegangnya. Wala yaqulu li marihi limira lima rawahu Syekh, dan jangan sampai dia mengatakan terhadap apa yang saya lihat, ini ini benar, ini salah gitu. Wala hadza laysa bira'yi. Ini bukan pandanganku Syekh gitu. Jangan seperti itu. Bal yaqulu dzahir annal masalah fi kadza. Namun yang lebih bagus yang dia katakan adalah zahirnya, kayaknya ini lebih maslahat dalam masalah ini. Dan wala yaqulu ra'yu indi. Juga orang itu tidak boleh mengatakan di depan syekhnya itu, ini menurutku, pendapatku, atau yang semisal. Tapi hendaknya dia mengatakan dan bahasa yang sopan gitu. Sehingga syekhnya tidak merasa terintimidasi, gurunya tidak merasa terzolimi, tidak merasa tersinggung dan yang lain. Karena membuat syekh tersinggung itu juga suatu yang berat ya. Jadi ilmu itu kadang-kadang susah diturunkan kepada murid kalau syekh sudah merasa tersinggung, merasa terzolimi, termasa terintimidasi dan lain-lain. Begitu ayo ikhwah. Ini yang bisa kita pelajari pada bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faidah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita mengambil manfaat dari apa yang kita baca ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita adab-adab ketika kita bertemu dengan para masyayikh kita, sehingga ilmu kita jadi bermanfaat, ilmu kita menjadi berkah. Karena kadang-kadang kita ini ketika bertemu dengan syekh dan bisa memuliakan syekh itu. Syekh yang saya maksud di sini ulama, ya, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita gitu. Kalau kita bisa mengambil manfaat dari mereka karena kita bisa melakukan memuliakan mereka, maka ilmu kita Allah Subhanahu wa taala akan berkahi meskipun mungkin ilmu kita sedikit. Nah, ini yang paling kita butuhkan ayo ikhwah, keberkahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita uh, taufik untuk kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh muallif dalam kitabnya ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan di dalam pembacaan kitab ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.